orang yang sangat gampang baperan itu, dikit aja senggol langsung dia kayak sakit hati gitu. Itu besar kemungkinan itu ada. Introvert bisa menjadi ekstrovert nggak? Begitu juga dari ekstrovert bisa menjadi introvert, dan sejauh mana tuh? Cara biar nggak gampang termanipulasi, ya baik secara tadi hipnotis atau segala macam, ataupun dari level hubungan itu kan juga banyak ya yang Betul. manipulasi seperti itu. Iya. Adalah dengan memiliki. Apakah semua luka batin itu harus disembuhkan, Sel? Atau ada beberapa yang ya udah cukup disadari aja? Jadi orang bakal terima nggak ya? Gitu. Orang bakal nanti judge aku nggak ya? Nanti kalau aku ngomong kayak gini orang bakal anggap aku aneh nggak ya? Mungkin itunya tuh barrier yang perlu ditembus gitu, biar orang introvert bisa merasa aman untuk cerita. Pelatihan ini aku juga skeptis banget sama hipnoterapi gitu, karena tadi ya banyak banget pandangan bahwa hipnoterapi itu kayak pengontrolan pikiran, belum lagi yang kayak dukun-dukun supernatural gitu kan. Ada yang bilang kalau orang introvert itu lebih setia. Kamu setuju nggak? Lebih setia ya. Jujur, Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, saya Jaja the voice behind Pip Talk. Ada yang merasa dirinya introvert kah di sini? Yakin? Jangan-jangan cuma tameng. Hari ini kita akan bongkar pelan-pelan ya bersama teman ngobrol saya, ada Cici introvert, holistic healing dan juga certified hypnotherapy, Marcella Ismanto. Terima kasih sudah hadir di Pip Talk. makasih Kak JJ udah invite, dan juga halo Peepers. Jadi kita hari ini bakal banyak banget tentang introvert ya Kak JJ ya. Yes, happy banget waktu Cella pun datang, kita kayak tos bareng, hai introvert, introvert energi. Sama-sama introvert nih. Parah, di tengah hidup yang kayaknya kesini tuh makin capek ya Sel, dan juga narasi tentang self love kan semakin terdengar. Nah semakin banyak orang-orang yang melabeli diri itu sebagai introvert. Nah mungkin kita bisa mulai dari situ dulu sih. Introvert itu sebenarnya apa? Dari sana dulu, apakah ini memang karakter bawaan dari lahir atau hasil dari pengalaman hidup? Oke, jadi pertama, apa itu introvert ya sebenarnya ya? Jadi introvert itu sebenarnya adalah kepribadian manusia gitu. Jadi kita semua ada tendensi gitulah, preferensi sejak kita lahir sebagai introvert atau extrovert gitu. Jadi ini kayak semacam kecondongan begitu. Misalnya ada orang yang lebih condong pakai tangan kanan, ada tangan Oke. kiri gitu kan. Sama kayak gitu. Nah, tapi juga tadi Kak Jaja bilang bahwa ada pengaruh lingkungan, itu benar juga. Jadi kita memang ada preferensi ke introvert dan extrovert, tapi juga kita ada gabungan dari hal eksternal gitu, kayak pengasuhan, pertemanan, sekolah yang membuat kita jadi bisa lebih mengasah diri kita lah dari situ gitu. Jadi mungkin singkatnya kayak gitu sih Kak JJ gitu. Oke. Iya semacam itulah. Kalau mungkin sejauh ini ada miskonsepsi nggak sih yang pengen kamu luruskan pertama tentang introvert? Oke, mungkin ini juga miskonsepsi yang dulu aku juga miliki gitu, yaitu menggunakan introvert sebagai pembenaran atau justifikasi gitu. Jadi misalnya aku tuh introvert makanya aku nggak bisa public speaking misalnya, atau aku introvert makanya aku tuh memang nggak bisa bersosialisasi gitu. Jadi menggunakan introvert itu sebagai pembenaran untuk aku yang memang nggak mau keluar dari comfort zone aja gitu. Jadi melimitasi diri ya? Melimitasi diri gitu. Oke. Dan ternyata memang sebenarnya apapun yang kayak kepribadian atau semua hal ya, itu sebenarnya kayak pedang bermata dua sih Kak Jaja. Jadi satu sisi itu bisa ngebuat kita lebih kenal sama diri kita sendiri, ya berkembang juga, tapi satu sisi lain juga bisa ngebuat kita jadi tadi membatasi diri kita sendiri gitu sih Kak JJ. Sama kayak introvert itu juga. Oke, selama ini kan yang mungkin kita lebih kenal itu introvert dan ekstrovert. Betul. Sebenarnya spektrum kepribadian ini lebih luas nggak sih? Dan bisa dijelaskan juga menurut kamu kepribadian tuh ada berapa tipe dan apa aja? Oke, jadi sebenarnya kalau melihat introvert extrovert itu kita bisa melihatnya dari segi spektrum gitu. Jadi spektrum introvert extrovert tuh kayak spektrum. Kita semua itu nggak ada yang murni introvert dan murni extrovert. Pasti kita tuh gabungan dari keduanya. Cuma mana yang lebih besar Condong. aja persentasenya gitu. Jadi kalau spektrum introvert extrovert itu kita bisa tadi lebih condong kemana nih gitu, introvert atau extrovert. Tapi sebenarnya kita semua itu pasti memiliki keduanya begitu.
Nah, kalau misalnya dari segi jenis kepribadian gitu ya. Kayak kalau aku misalnya dari dulu suka bahas tentang MBTI gitu. Jadi kan introvert itu ada INTJ, ISFP, Iya, ya ada ENTP, itu ada 16 kepribadian. benar. Nah, jadi aku suka bahas MBTI karena kita itu semua walaupun introvert kayak aku sama Kak Jaja kan introvert, tapi kita bisa beda kepribadiannya gitu. Iya, Jadi ada betul. variasi di introvert kita gitu. Jadi aku suka bahas MBTI dari segi itu juga Kak Jaja. Aku kan juga sempat ngikutin yang Iya, 16 personalities itu kan. heeh, Kalau menurut kamu setelah kamu telaah dan iya. kamu mungkin jabarkan lebih detail gitu, itu real nggak sih Sel? Mmm, jadi gini sebenarnya gimana ya, jadi kalau aku tuh melihat kepribadian, kayak teori-teori kepribadian gitu sebenarnya sebagai suatu tools untuk kita bisa mengenal diri kita gitu. Jadi apakah kita menggunakannya dengan bijak atau enggak aja gitu. Dan kalau real atau enggak, secara teori itu bisa ngebantu kita untuk paham. Misalnya kalau aku tuh orangnya lebih ke thinking gitu, lebih ke pemikir logika. Mungkin ada orang lain yang lebih ke feelers. Jadi kita bisa belajar bahwa oh kalau sama si introvert yang lebih feelers ini aku mungkin lebih kayak nggak terlalu logis lah ngomong sama dia gitu. Karena kalau misalnya kita ngobrol sama orang kan, tapi misalnya kita beda kepribadian gitu, kita jadi harus belajar dong untuk cara kita bisa kenal sama dia, dekat sama dia gitu kan. Gitu. Jadi aku melihatnya seperti itu sih dan realnya tergantung dari kita gimana menggunakannya gitu sih. Oke. Tapi di awal mencoba 16 personalities tuh menurut aku kayak lumayan, hah gitu loh. Oke, Kayak gimana? ada beberapa hal-hal yang aku nggak sadar itu ada di diri aku. Ah, Oh ternyata ada gitu. Nah terus sejauh ini kan juga ada ilmu baru juga tentang human design ya. betul. Di situ pun juga semakin kayak oh ternyata banyak sekali hal yang belum kita discover tentang diri kita sendiri. Kalau balik lagi tentang introvert nih Sel, bedanya sama social anxiety itu apa sih? Jadi gini, kalau misalnya introvert itu kan tadi ya kecondongan gitu. Jadi preferensi kita dalam berinteraksi sama dunia gitu. Misal kalau introvert itu, aku sebagai introvert ya, aku emang suka aja gitu menyendiri, baca buku sendiri, riset, buat konten gitu. Aku suka sama semua itu gitu. Itu adalah hal yang memang membuatku merasa nyaman dan berenergi gitu. Sedangkan orang yang lebih condong ke extrovert, mereka lebih suka itu memang ya interaksi sama orang gitu, kayak ngobrol, diskusi, lempar-lempar ide, bercanda gitu. Itu yang buat mereka lebih berenergi begitu. Nah, jadi itu adalah preferensi kan, kecondongan. Nah, sedangkan kalau social anxiety itu adalah kecemasan, jadi kecemasan sosial, cemas gitu. Jadi kalau misalnya introvert dan extrovert tuh kayak kita condong, kita kayak mengarah ke sana, kita suka. Kalau anxiety itu lebih kayak kita jadi menghindar dari sesuatu. Gitu. Jadi misalnya kalau aku punya social anxiety, aku jadi menghindar dari situasi sosial yang membuat aku kayak gak nyaman. Oke. Misalnya kayak kalau misalnya dulu ya, aku juga ada social anxiety gitu. Jadi kalau misalnya aku ketemu sama orang baru, itu aku jadi kayak cemas, cemas dan khawatir nanti dia mikir apa ya tentang aku ya, nanti Iya iya. aku bakal nggak disukain gak ya, aku salah ngomong gak ya, dan itu ngebuat aku jadi menjauh dari orang dan interaksi gitu. Jadi ya kecemasan, aku cemas gitu. Kadang-kadang suka overthinking ya. Misalnya kita Betul, ngobrol sama seseorang, betul. reaksinya mungkin tidak seperti yang kita expect. Iya, Jatuhnya kita jadi menyalahkan diri sendiri, apa gue salah ngomong ya tadi betul. ya? Betul betul. Itu social anxiety itu. Dan Oke. orang bisa punya keduanya juga Kak. Jadi kayak introvert dan juga social anxiety. Tapi juga orang extrovert pun juga bisa punya social anxiety juga Kak Jaja. Jadi orang extrovert ini suka sama orang gitu kan. Seneng bersosialisasi, seneng bertemu orang baru. Cuman di satu sisi dia tuh juga takut sama judgement orang gitu. Jadinya kayak ada rasa konflik kali ya dalam diri dia sendiri gitu. Kayak satu pengen ketemu, satu lagi takut. Jadi kayak tersisa banget gitu sih sebagai orang seperti itu. Gitu. Kalau introvert bisa menjadi ekstrovert nggak? Begitu juga dari ekstrovert bisa menjadi introvert dan sejauh mana tuh perubahan bisa terjadi dalam kepribadian seseorang? Nah itu sangat bagus pertanyaannya sih Kak Jaja dan lebih kompleks dibanding kita kira gitu. Jadi dari apa yang aku pelajari dan juga dari pengalaman aku handle beberapa klien gitu ya. Sebenarnya seseorang itu punya preferensi dasar sebagai introvert atau extrovert, tapi itu bisa berubah karena situasi juga gitu. Mungkin yang paling pertama gitu ya, mungkin ada orang yang lebih condong tuh sebagai extrovert pas masih kecil, mungkin ceria gitu Iya. ya, outgoing orangnya gitu. Cuman bisa jadi dia tumbuh di keluarga yang sangat kritikal gitu, sangat dia lagi mau cerita apapun gitu ya,
mungkin dibungkam gitu, dibilang jangan tau berisik lah, kamu diam aja gitu. Bisa jadi dia akhirnya tumbuh melawan sisi extrovert dia, lebih introvert jadinya gitu. Oke. Tapi itu lebih jadi akibat dari ya trauma dan rasa luka gitu kan. Ada juga mungkin orang introvert yang dari kecil dibimbing, diajari oleh orang tuanya untuk lebih outgoing. Bisa jadi dia sebenarnya introvert tapi jadi melatih skill-skill extrovert. Jadi bisa lebih kelihatan kayak extrovert gitu. Gitu. Jadi si faktor lingkungan ini sangat berpengaruh sih ke bagaimana introvertnya orang itu jadi termanifestasi dalam kehidupan gitu. Dan juga terakhir tuh aku ada klien juga yang dia itu sebenarnya extrovert. Jadi dia itu sangat outgoing banget, suka banget ketemu orang. Kalau dia keluar kota, dia itu kayak langsung seneng bisa ketemu sama abang-abang sana, panggil, sapa, ketemu, ngobrol gitu. Aku mah nggak bisa ya. Nah terus dia kayak gitu. Tapi dia juga ada masalah trauma gitu. Trauma dan juga masalah emosi yang ngebuat dia jadi sangat berbeda lah dengan diri dia yang sebelumnya gitu. Dia jadi tertutup, lebih pendiam, nggak mau keluar rumah gitu. Jadi dia melawan sisi extrovertnya karena trauma itu gitu. Jadi pada akhirnya kita semua bisa banget berubah gitu karena situasi lingkungan gitu sih. Dan apakah kalau tadi ngomongin soal trauma ya, dan apakah itu bisa disembuhkan? Bisa banget, bisa banget. Jadi trauma itu kan pada akhirnya adalah semacam luka kali ya, luka gitu. Misalnya anak kecil yang sangat suka bercerita ke orang tuanya, cuman orang tuanya mungkin sibuk atau kayak punya masalah ya mereka sendiri ya. Jadi anak itu nggak didengarkan. Bisa aja anak itu jadinya punya luka bahwa aku tuh nggak penting ya. Nah itu kan luka tuh, aku nggak penting. Dari situ bisa terwujud dalam bentuk dia jadi takut gitu, takut kalau misalnya dia bersosialisasi ntar dia dianggap nggak penting lagi. Jadi dia lebih insecure, lebih menganggap bahwa orang tuh nggak sayang sama aku, nggak suka sama aku gitu kan. Nah luka aku nggak penting itu bisa banget dipulihkan dengan terapi, dengan ke psikolog, ke psikiater, ke terapis, kemanapun gitu, untuk mengubah belief bahwa aku tuh nggak penting, diubah jadi aku tuh penting loh, aku tuh berharga loh. Bisa banget gitu sih. Oke. 2026 self love ya guys. Self love. Oke, karena sesama introvert kadang-kadang aku pun juga merasa ada sisi kalau kita itu sangat aware, kita tuh pengamat, kita aware dengan vibe, kita aware dengan gerak-gerik, yang terkadang mungkin orang-orang tuh suka tidak sadar menyakiti orang-orang introvert. Oke. Nah, kalau dari pengalaman kamu, luka yang paling sering dialami sama introvert, yang orang-orang lain tuh kadang-kadang suka nggak ngeh, tidak sadar melakukan itu tuh apa, Sel? Waduh, sebenarnya ada satu sih luka yang aku pribadi juga alamin juga, dan aku juga amati banyak introvert mengalami ini juga, yaitu luka tidak didengarkan gitu. Jadi kalau aku bisa cerita pengalamanku pribadi pas masih kecil gitu ya, aku merasa gitu ya, bahwa 99% orang di dunia ini mau introvert mau extrovert itu sebenarnya pengen banget didengarkan gitu. Pasti ada rasa pengen didengerin, diperhatikan, dicari tahu apa sih perasaan kamu gimana. Pasti ada tuh rasa itu. Cuman mungkin karena sejak kecil gitu ya, aku mungkin lebih pendiam, lebih pemalu dibanding teman-temanku yang lain. Jadi jadi ada perkataan, mungkin nggak sengaja ya, kayak misalnya, kamu tuh pendiam banget sih gitu, jadi kayak lebih rame dong kayak teman kamu tuh si siapa gitu. Kok kamu pemalu banget sih, jangan dong, kamu harus lebih berani gitu-gitu loh. Nah jadi ada rasa bahwa ada sesuatu yang salah sama aku gitu. Kalau aku tuh pendiam tuh salah, kalau aku tuh lebih pemikir tuh salah, kalau aku tuh lebih banyak merasakan tuh juga salah gitu. Jadinya aku menolak diriku gitu, dan butuh waktu lama untuk sampai aku bisa menerima diriku sebagai introvert gitu. Dan akhirnya itu kan karena aku merasa ada yang aneh sama aku, jadinya aku juga lebih segan untuk bercerita ke orang karena nanti dijudge lagi, Betul. nanti dipotong lagi, dianggap aku salah lagi gitu kan. Jadi luka aku nggak didengarkan itu menjadi luka yang butuh waktu lah untuk diproses, dan itu juga butuh waktu lah untuk aku bisa akhirnya berani bercerita, lebih percaya diri juga, lebih yakin, lebih terbuka sama orang, itu butuh waktu. Dan ini juga aku amati di orang-orang yang lain juga, introvert lain gitu sih. Apalagi mungkin ini kita bisa berbicara di lingkungan yang kita belum bisa keluar dari situ. Kadang-kadang kan kita suka terjebak dalam satu lingkungan yang ya gue nggak bisa gitu, either sekolah ataupun kerjaan. Mungkin kita sudah berusaha untuk kayak oke, gue akan lebih baik hari ini, udah mulai dengan
pagi hari menatap cermin, you can do it. Tapi faktor lingkungan ini tuh ternyata sangat berpengaruh juga ya. Banget banget. Dan untuk pertemanan juga ya. Betul. Aku rasa untuk pertemanan itu memang orang introvert tuh memang apa ya? Aku rasa butuh lebih memilih dan hati-hati juga untuk memilih circle-nya gitu. Oke. Karena kalau circle-nya ini tipe yang tadi judgmental dan gak mau nerima orang ini apa adanya, maka rasa insecure itu bisa makin tinggi kan. Iya. Gitu kan. Rasa bahwa apa aku harus lebih asik ya kayak mereka gitu. Berarti aku tuh salah dong dengan lebih pendiam, lebih apa tuh salah dong gitu-gitu. Jadi aku rasa milih temen yang tepat itu sangat penting sih untuk orang introvert biar dia bisa flourish gitu, bisa berkembang dan bisa lebih pede sama dirinya sendiri. Apalagi kita sekarang hidup di dunia sosial media ya, di mana semua orang kayaknya punya kewajiban untuk terlihat gitu. Ya, Jadi listen to yourself ya guys. betul. Kalau menurut kamu sendiri Sel, tadi kita udah ngomong soal salah satu luka adalah tidak didengar. Mana yang lebih berat nih antara tidak didengar, tidak dianggap, atau ditolak secara jelas, belak-belakan? Wah, waduh kalau suruh pilih susah juga ya. Dua-duanya berat banget sih menurutku. Ya. Kalau tidak didengar itu mungkin lebih ke arah ini kali ya. Seseorang itu kan punya pendapat, perasaan, opini dia gitu kan. Jadi kalau misalnya dia secara dari kecil sampai dewasa gitu terbiasa untuk dia nggak menyuarakan pendapat dia, maka itu akan berdampak di semua hal sih. Kayak misal di kerjaan pun kalau misalnya kita terlalu pendiam dan menerima aja kan akan sangat berpengaruh ya. Gitu kita mau nyampein kalau kita nggak suka sesuatu, tapi kita merasa bahwa kita juga nggak ada yang peduli gitu ya. Itu kan jadi menghambat banget tuh karir dan juga improvement kita juga akan terhambat juga. Jadi itu berpengaruh ke sana. Nah kalau penolakan ya secara langsung tadi ya. Nah ini juga ada luka juga gitu bahwa oh ternyata aku tuh nggak ada yang terima aku ya gitu. Jadi dia akan merasa kesepian sih gitu, kesepian dan nggak ada orang yang bisa menerima dia gitu. Jadi mungkin akan ada perasaan hampa dan kosong yang orang ini tuh miliki dari ya sejak dia ditolak itu sampai dia dewasa gitu, rasa kosong dan hampa bahwa dia tuh nggak ada yang suka, nggak ada yang terima dia gitu, dan itu akan berdampak banget ke bagaimana dia menjalin hubungan sama orang lain gitu. Mungkin itu kali ya, dan itu sebenarnya sama berat-beratnya sih menurutku ya. Benar, aku juga setuju sih. Kalau begitu kamu punya tips nggak bagaimana untuk agar orang-orang introvert ini mereka tetap calm, mereka tetap punya safe space yang mungkin kebiasaan-kebiasaan kecil tapi meaningful yang mereka bisa lakukan dan tetap menjaga supaya jiwanya ini tetap bahagia gitu. Waduh, tips kecil ya. Mungkin kalau tips ini kali ya, kita semua kan punya suara dalam otak kita ya, suara yang ngomong kayak itu salah kali ya, ini bener nggak ya, suara kayak gitu loh, ataupun suara-suara kayak yang bisa mendukung bisa menyakiti gitu loh. Dan kebanyakan dari kita aku yakin sih suara itu tuh lebih ke kritikal sih biasanya, mungkin kayak tadi dia kayaknya agak-agak jutek nih, apa kamu salah kali ya gitu-gitu. Terus tadi kamu tuh nggak bagus loh tadi itu gitu. Nah suara ini yang muncul dalam otak kita itu sebaiknya kita lebih aware terhadap suara-suara itu gitu. Suara itu apakah baik, apakah kayak temen atau apa kayak musuh atau kayak orang tua yang kritikal nih gitu. Nah pas kita aware sama suara dalam otak kita bisa pelan-pelan mulai memisahkan diri kita sama suara itu gitu. Suara itu karena biasanya suara itu bukan suara kita sendiri sebenarnya. Itu suara yang kita internalisasi dari orang lain gitu. Entah orang tua kita, entah mungkin orang yang pernah menyakiti kita, atau suara-suara yang kita miliki karena kita menganggap bahwa itu adalah hal yang bisa membuat kita jadi aman gitu. Nah kita pisahkan nih, suara yang kritikal itu, suara yang buat bikin kita jadi merasa minder lagi, insecure lagi, merasa kita tuh nggak cukup lagi, itu kita pisahkan. Kita amati suara itu, terus kita coba untuk mengubah suara itu menjadi suara yang lebih friendly gitu. Misalnya kalau misalnya aku habis ketemu sama Kak JJ misalnya, mungkin dulu tuh aku bakal sangat keras sih sama dia aku sendiri gitu, kayak tadi kayak aku salah ngomong deh, tadi kayaknya aku terlalu jutek deh misalnya gitu ya. Nah coba ganti suara itu dengan suara yang lebih kayak temen yang baik aja gitu. Coba ganti dengan ya mungkin tadi kamu itu ada kesalahan ngomong, tapi nggak apa-apa, kamu udah berusaha yang terbaik gitu. Lain kali kalau misalnya mau perbaiki gini A B C gitu. Terus iya tadi kamu kayak agak jutek deh, tapi nggak apa-apa, it's okay, itu kan kamu masih baru belajar, it's okay gitu, nggak apa-apa gitu, nanti next time coba lagi ya lebih better lagi gitu. Jadi kan lebih enak ya dengernya dibanding
kata-kata yang sangat keras, sangat kritikal gitu. Jadi itu tips yang bisa dicoba pelan-pelan gitu. Oke. Di era sekarang, semua orang punya kesempatan untuk jadi kreator. Tapi masalahnya, nggak semua tahu harus mulai dari mana. Disinilah Edutify masuk. Edutify adalah platform belajar yang dibuat khusus buat kamu yang mau upgrade skill di dunia digital. Mulai dari konten, editing, storytelling, sampai memahami algoritma. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktis yang dipakai para kreator dan praktisi industri setiap hari. Kurikulumnya terarah, singkat, dan to the point. Kamu bisa belajar cara bikin video yang menarik, nulis konten yang ngena, bangun personal brand, bahkan dapetin trik-trik teknis yang biasanya cuma dibocorin di kelas premium. Dan yang bikin Edutify beda adalah pendekatannya. Semua materi dirancang biar mudah dipahami, bahkan kalau kamu masih pemula banget, formulanya ringkas, visual, dan friendly. Jadi kamu bisa belajar sambil praktek, bukan cuma nonton. Edutify juga selalu update. Setiap bulan ada materi baru, insight terbaru dari algoritma, sampai studi kasus yang relevan dengan kondisi digital sekarang. Jadi, kamu nggak bakal ketinggalan tren. Intinya, Edutify adalah tempat buat kamu yang mau naik level sebagai kreator, lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih paham cara main di dunia digital. Kalau kamu serius ingin berkembang, Edutify adalah langkah awal yang paling masuk akal. Aku lumayan setuju dan relate karena kadang-kadang kita jauh lebih keras sama diri kita sendiri ya. Tendensi kita untuk memaklumi, memaafkan orang lain tuh lebih besar. Iya. Tapi begitu menyangkut diri sendiri tuh entah kenapa kayak lebih tough gitu. Benar. Lalu ada juga beberapa teman-temanku yang introvert juga, tapi mereka tuh jatuhnya jauh oversensitif gitu. Sehingga untuk berkomunikasi dengan mereka itu Iya. agak sulit, Sel. Aku ngerti. Aha. Itu apa yang sebenarnya terjadi sih dan apa yang bisa kita lakukan untuk ini POV-nya dari orang lain untuk membantu mereka supaya nggak sensian banget atau mungkin POV kedua adalah mungkin peepers di rumah juga ngerasa ya gue juga gitu lagi, gimana supaya untuk bisa menurunkan lah perlahan si sensinya itu. Oke, sensitif, baper gitu ya. Aku juga merasa aku tuh orangnya baper juga sih, orangnya gampang merasakan lebih intens dibanding orang pada umumnya. Dan kebetulan juga mungkin karena itu aku juga banyak klien yang kayak gitu juga nih, orang introvert yang lebih sensitif gitu perasaannya. Nah, sebagai orang teman, orang tua, atau saudara, atau siapapun yang berinteraksi sama introvert yang mungkin lebih sensitif nih, gimana tipsnya gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau dari aku, tipsku adalah ini buat orang yang tadi ya, sebagai teman, sebagai orang tua gitu. Mungkin bisa mencoba untuk lebih memahami, mencoba untuk curious gitu. Penasaran terhadap sebenarnya apa sih dibalik bapernya si orang ini gitu. Karena dibalik rasa-rasa kecewa, mungkin sakit hati, mungkin rasa-rasa kayak nggak diterima, nggak diinginkan, itu pasti ada sesuatu tuh di sana gitu. Dan orang introvert tuh nggak butuh terlalu banyak kayak kamu tuh nggak apa-apa loh gitu ya, atau saran atau udahlah jangan dipikir, tuh nggak perlu sebenarnya. Yang diperlukan tuh lebih ke arah orang lain yang mencoba untuk mengerti, penasaran, dan pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam dirinya si introvert. Jadi pas udah dikeluarkan nih, iya aku tuh tadi merasa kayak gini, aku tuh tadi nggak terima pas kamu ngomong kayak gini, aku sakit hati loh, bla bla bla. Nah itu jadi buat orang intro itu lebih dipahami gitu loh. Gitu. Dan nggak perlu kasih saran banyak-banyak, nggak perlu kasih kayak kamu tuh harusnya bersyukur, tuh nggak perlu sebenarnya gitu. Cuma perlu didengarkan, dimengerti, dipahami, dan dipingin tauin lah sama orang gitu. Itu mungkin tipsnya buat tadi ya, teman atau orang tua yang punya teman introvert gitu. Nah tapi buat orang intronya juga, itu juga bukan berarti kayak boleh dan bisa untuk menjadi baper kapanpun juga gitu. Karena kan bagaimanapun kan kita nggak bisa dong kayak semua orang tuh untuk mengerti diri kita. Betul. Gitu kan. Itu akan jadi egois juga gitu lama-lama. Nah jadi caranya adalah itu, dengan terbuka dengan perasaan sendiri ya. Aku tahu tuh susah gitu, butuh usaha untuk kita bisa kenal pertama, kedua untuk kita bisa terbuka tentang apa yang kita sakit hati tuh apa sih sebenarnya, apa yang bikin kita baper tuh apa sih. Nah itu terbuka gitu, dibandingkan kita diem ngambek gitu kan, terus kayak jadinya jadi tegang gitu suasananya, itu nggak enak kan.
Jadinya shutdown untuk shutdown, diri. sun treatment gitu Iya. kan. Itu kan gak enak kan. Jadi untuk orang introvert sendiri pun juga butuh PR nih untuk bisa tadi mengkomunikasikan perasaan mereka, terus juga opini mereka gitu dikomunikasikan dengan lebih tenang gitu ya, dewasa dan bijaksana gitu ke orang yang mereka sayang. Terlepas dari introvert atau tidak ya, kadang-kadang tuh kita merasa mungkin ada orang lain yang mengeritik kita. Berasanya kena banget, Sel. Mungkin karena Iya betul sih. ada kita tuh deep down, kita tuh sadar kita mereka benar gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kita suka denial, menolak itu ya. Betul. Jadi kalau tadi Kak Jaja bilang kalau ada yang mengkritik kita dan kita ke-trigger gitu ya, kayak terserang banget, itu berarti udah pasti kita juga merasa seperti itu. Dan orang lain ada yang ngomong kayak gitu berarti kayak memvalidasi bahwa itu benar gitu kan. Nah jadi itu emang butuh banget ke apa ya, self awareness yang sangat tinggi sih gitu, bahwa kita tuh baper tuh bukan karena orang lain loh sebenarnya gitu. Kita baper karena kita sendiri memang merasa seperti itu gitu. Orang lain cuma mencet tombol yang udah ada dalam diri kita basically gitu. Jadi kita butuh lebih menerima gitu bahwa oh ini memang benar nih, aku emang ngerasa insecure nih, emang ini tuh benar bahwa aku tuh apa ya, misalnya kurang gaul misalnya atau terlalu serius misalnya gitu. Berarti itu adalah hal yang perlu kita refleksikan gitu. Ya emang ini adalah kekurangan aku butuh improve ini dan aku perlu untuk ya mencobalah untuk berkembang sebagai manusia biar bisa jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Oke. Dan itu pertama memang butuh waktu ya Pipers, nggak betul. yang sehari, seminggu, sebulan gitu tuh Iya, punya andaikan bisa ya anak banget. proses yang panjang. Iya. Dan kayaknya kalau dari pengalaman aku, kalau bisa sharing, kayaknya journaling cukup membantu ya Sel. Journaling ya. Aku emang dari dulu sebenarnya suka journaling, aku pribadi gitu. Aku emang suka nulis gitu ya, suka untuk bercerita, suka nulis novel, cerpen gitu, aku suka banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang suka Pipers, ada yang suka sama nulis, itu adalah cara paling, aku bisa bilang paling murah ya, paling murah bahkan ya gratis lah ya, Iya. gratis untuk kita bisa mengeluarkan isi hati kita dan perasaan kita gitu ke kertas yang gak bakal judge kita gitu kan. Kalau ke temen mungkin ada resiko lah untuk Yeah. kita dijudge, adu nasib gitu kan. Tapi kalau ke kertas kan udah pasti mereka gak bakal ngomong balik ke kita gitu kan. Jadi itu cara yang paling gratis lah untuk kita bisa mengekspresikan itu semua. Nah tapi kalau ada teman-teman yang mungkin gak suka nulis gitu ya, gak harus nulis juga kok sebenarnya. Jadi bisa pakai cara lain, misalnya menggambar, melukis gitu, atau misalnya ngomong tapi rekam gitu, boleh juga gitu. Orang yang lebih suka ngomong gitu dibanding nulis tuh boleh juga rekam. Aku hari ini lagi habis gini nih, aku kesel banget nih gitu. Boleh juga kayak gitu. Keluar lah yang penting. Jadi yang penting tuh jangan dipendam sendiri gitu. Setuju. Itu yang paling penting karena itu akan menjadi penyakit juga kan. Gitu dikeluarkan. Kalau temen ada yang bisa dipercaya juga boleh banget ke temen gitu. Kalau misalnya ada masalah lebih serius mungkin boleh juga ke profesional juga. Tapi kalau untuk sehari-hari itu sangat bagus kok journaling atau ya menggambar atau ngomong ke HP direkam itu juga boleh. Tinggal dipilih media yang kamu nyaman itu yang seperti apa ya. Betul. Lalu berbicara juga tentang introvert dalam hubungan nih, Hubungan. Sel. Oke. Terutama dalam hubungan romansa ya. Iya. Kebanyakan ada juga teman-temanku yang cowok itu cukup kayak exhausting gitu menghadapi pasangannya yang sangat introvert. Kayak diajak cara berkomunikasinya itu lumayan berbeda. Itu kan juga ya ada banyak faktor ya. Ya di satu sisi mungkin bisa introvert, mungkin dari emotional intelligence-nya juga berbeda gitu. Kalau dari ini dulu deh, ada yang bilang kalau orang introvert itu lebih setia. Kamu setuju gak? Lebih setia ya. Jujur, aku nggak tahu. Jujur aku nggak tahu. Gitu. Apakah ada riset yang bisa ada kasih tahu itu? Aku juga belum tahu ada risetnya atau enggak. Cuman aku rasa kayaknya nggak berhubungan banget ya introvert sama setia ataupun extrovert dan setia karena itu kan dua hal yang berbeda. Jadi kalau introvert dan extrovert itu kan kayak kepribadian ya. Kalau setia itu kan lebih ke arah prinsip ya kan, prinsip dan karakter dia gimana. Jadi aku rasa orang introvert pun juga ada aja pasti yang nggak setia gitu, dan orang extrovert pun juga pasti banyak juga yang setia gitu. Jadi aku rasa itu bukan dua hal yang pasti gitu akan berbarengan gitu, tergantung orangnya gitu. Pasti ada orang yang lebih punya yang lebih kuat prinsipnya, ada orang yang lebih kayak ya udahlah bodo amat gitu. Tergantung lah orangnya. Sebenarnya
Kalau boleh menyimpulkan, salah satu pembeda antara introvert dan extrovert itu hanya dari cara berkomunikasi kita saja ya. Ada yang extrovert mungkin ya mereka mungkin bisa lebih nyaman untuk berbicara belak-belakan. Kalau introvert mungkin ada beberapa yang dipikirin, disaringnya itu berkali-kali sampai akhirnya kayak ya udahlah nggak usah deh gue omongin, atau mungkin ntar aja dulu deh, kita lihat dulu, kita baru ngomong mungkin setelah 2 atau 3 kali dia berbuat salah baru kayak kita obrolkan. Betul-betul. Jadi salah satu pembeda dari introvert dan extrovert tuh adalah tadi, kalau orang extrovert tuh lebih condong gitu ya untuk ngomong aja lah dulu sebelum dipikirin gitu, lebih keluar aja omongannya gitu. Kalau introvert tuh kebalikannya, kita butuh lebih waktu untuk mikir, untuk berkontemplasi dulu baru dikeluarkan gitu omongannya. Jadi lebih tadilah lebih mendem lah orangnya gitu, cenderung lebih mendem. Maka tadi pas Kak Jaja bilang ada teman cowok yang punya pasangan cewek introvert, terus dianya itu kayak mendem gitu kan ya, nggak cerita, jadinya bingung juga, terus gimana dong kalau gitu gitu kan ya. Nah mungkin kalau kayak gitu, mungkin tipsnya adalah tadi kali ya, mungkin pelan-pelan mengajak si orang introvert ini untuk terbuka dan menjadi tempat aman bagi dia untuk bisa terbuka juga. Karena kayak aku rasa semua orang kalau diberi kesempatan untuk terbuka dan bisa sharing gitu ya, pasti mau sih sebenarnya. Cuman ditakuti ya adalah nanti orang bakal terima nggak ya, gitu. Orang bakal nanti judge aku nggak ya. Nanti kalau aku ngomong kayak gini orang bakal anggap aku aneh nggak ya. Mungkin itunya tuh barrier yang perlu ditembus gitu, biar orang introvert bisa merasa aman untuk cerita gitu. Jadi sebagai pasangan dari orang introvert yang bisa dicoba adalah itu, sebagai ruang aman, sebagai orang, sebagai pasangan, sebagai saudara, kakak, adik gitu ya, yang bisa menjadi tempat non judgmental untuk orang introvert ini bisa terbuka gitu. Dan ya aku tahu sih memang orang introvert ini memang ini ya agak tricky ya, cuman itu sih tips yang aku rasa akan works di semua orang introvert. Orang introvert itu treatmentnya lebih spesial. Lebih spesial. Tapi kalau udah kebuka tuh worth it kok. Betul, Worth betul, it, worth it. betul. Oke, sekarang aku mau bertanya tentang hipnoterapi nih, Oh Sel. ya, Kamu boleh, kan boleh. juga certified hipnoterapi. Banyak orang yang takut hipnoterapi itu karena ada mindset seperti dikontrol. Betul. Sebenarnya tuh kalau kamu bisa sharing, apa sih yang terjadi waktu kita di hipnoterapi? Terus masalah apa yang paling sering dibawa? Karena aku juga jujur agak skeptis dengan hipnoterapi karena aku lumayan logik. Ya. Jadi bedanya apa antara hipnoterapi dan sugesti? Oke. Jadi sama juga kok Kak Jeji. Aku juga sebelum ikut pelatihan ini, aku juga skeptis banget sama hipnoterapi gitu, karena tadi ya banyak banget pandangan bahwa hipnoterapi itu kayak pengontrolan pikiran, belum lagi yang kayak dukun-dukun supernatural gitu kan. Terus takutnya juga Oh ketergantungan. ya, ketergantungan juga. Terus ya pasti itu sih yang paling orang takut tuh adalah dikontrol pikirannya. Jadi aku tuh kayak nggak berdaya dikontrol sama si hipnoterapisnya gitu. Dan setelah aku ikut pelatihan ini, karena kebetulan juga temanku ada yang jadi hipnoterapis duluan, dari review dia kayak aku merasa, loh kok kayak beda ya sama pandangan aku sebelumnya tentang hipnoterapi, dan kayak sangat powerful banget nih gitu. Aku kayak belajar dan di sana terbongkar semua bahwa itu semua adalah miskonsepsi gitu. Jadi hipnoterapi itu sebenarnya adalah terapi ya yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Nah, dan itu tidak sama sekali, aku tuh sama sekali ya sampai sekarang aku benar-benar nggak bisa mengontrol pikiran orang gitu, sama sekali nggak bisa Oke. gitu. Aku mau nipu orang misalnya, kamu nanti kasih aku uang 10 juta ya hari ini, tuh nggak bisa juga gitu. Kenapa? Karena sebenarnya hipnoterapi itu adalah kerjasama antara aku terapis dan kliennya gitu. Jadi butuh trust terbangun gitu. Pas dia udah mau untuk menerima apa yang nanti aku omongin, mau untuk pasrah, mau terbuka, maka itu bisa terjadi gitu. Dan itu pun juga aku nggak mengontrol, aku cuman akan membimbing gitu. Dia untuk nanti ya menceritakan tentang apa yang dialami, perasaan dia gimana, dan kita proses itu agar bisa dia pulih dari masalahnya gitu. Masalah yang bisa diatasi juga bervariasi sih, sangat luas banget variasinya. Kalau yang paling sering dibawa oleh klien-klien kamu, kira-kira Kalau lukanya itu aku sekitar ya, apa? kalau aku itu, kalau dari klien-klienku tuh mungkin
3 golongan kali. Yang pertama itu kayak trauma masa kecil gitu-gitu, kayak luka-luka masa kecil gitu ya. Orang tuanya mungkin nggak perhatian, terlalu sibuk atau abuse segala macem, itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin karena aku introvert ya, jadi klien-klien yang mungkin ada rasa susah percaya diri, pemalu, kayak kurang bisa public speaking dan lain-lain. Jadi rasa self esteem gitu-gitu. Terus yang ketiga ini mungkin lebih ke arah apa ya? Mungkin lebih ke arah emosi gitu. Jadi emosi-emosi yang terlalu intens gitu. Kayak emosi sedih yang terlalu intens, gampang ke-trigger gitu. Tadi bilang kok sangat sensitif, nah itu juga. Ya, baper banget. Nah, jadi satu hal menarik adalah kadang-kadang orang yang sangat gampang baperan itu, gampang ke-trigger gitu. Dikit aja senggol, langsung dia kayak sakit hati gitu. Itu besar kemungkinan itu ada trauma gitu yang pernah terjadi sama dia gitu. Jadi emosi itu nggak mungkin ada dengan sendirinya gitu, langsung dia ada kata-kata apa langsung meledak, itu nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang membuat dia jadi seperti itu di masa lalu entah kapan gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi, jadi nggak mungkin dia langsung baper secara otomatis tanpa ada sesuatu. Itu sih mungkin salah satu poin yang juga perlu aku sampaikan sih. Oke. Kalau begitu mungkin bisa dibantu jelaskan Iya. kepada aku juga yang orang awam nih, Iya, Sel. iya boleh. Bedanya hipnoterapi dan sugesti itu di mana? Iya ya, hipnoterapi dan sugesti. Jadi hipnoterapi itu ada 2 aliran sih, besar ya, 2 aliran besar. Satu itu yang sugesti, satu itu yang kalau aku itu kayak menganalisa gitu. Jadi sugesti itu kan kayak gini, misalnya Kak JJ ya, nanti setelah ini Kak JJ habis bangun dari, misalnya habis lagi tidur merem gitu, terus kayak aku kasih sugesti gitu. Nanti habis ini terbangun segar, percaya diri, bisa menjalani hari dengan rasa rasa yang sangat semangat gitu ya, tanpa ada rasa sedih atau apapun. Itu kan sugesti tuh. Aku memasukkan semacam Hal-hal afirmasi, positif. hal positif ke dalam pikirannya Kak JJ. Itu sugesti. Nah, kalau yang aku lakukan ke klienku itu bukan sugesti sebenarnya. Lebih fokus ke menganalisis sebenarnya apa sih yang menjadi akar dari masalah yang dia hadapi. Misal tadi, kalau gampang baper, gampang ke-trigger tuh kenapa ya? Ntar dia cari tahu gitu. Kalau dia misalnya misal tadi nggak percaya diri, itu pasti ada alasannya tuh. Kenapa tuh? Digali, diproses, baru setelah itu dia bisa nanti lebih lebih percaya diri, lebih gak gampang ke-trigger lagi, lebih stabil emosinya gitu. Ini juga aku kan sering melihat di film-film ya, Sel, orang-orang yang di hipnoterapi gitu. Itu kita memasuki gelombang tidur yang bagian mana sih? Kita apakah masih aware atau kita terlelap atau seperti apa tuh? Apa yang terjadi di otak? Oh, jadi gini. Kalau mau simpelnya nih yang aku kasih tahu ke klienku, kita itu kan ada berapa level kesadaran, Betul. awareness, consciousness juga kan. Yang kita tahu tuh mungkin sadar nih sekarang nih kita ngobrol, terbuka matanya atau ngobrol. Dan yang kedua tuh tidur, ya kan. Nah, sebenarnya di antara kita bangun dan tidur itu adalah gelombang kesadaran yang berbeda. Jadi kayak misalnya diving gitu. Jadi pas sadar kita tuh kayak di atas laut gitu. Semua kelihatan ya, terang, semua kelihatan tuh. Pulau, kapal, langit kelihatan. Mulai kita mau masuk ke tidur, itu kita diving ke laut. Gitu. Masuk makin dalam, ya kan? Makin gelap, ya kan, sampai ke dasar laut tuh. Itu udah gelap banget, udah nggak lihat apa-apa lagi. Itu tidur tuh. Tapi di antara itu kan ada level, ya kan? Pertama itu masih terang, terus makin dalam, makin dalam. Nah, sebelum tidur itu ada suatu fase namanya tuh deep trance. Nah, itu adalah bukan titik sih, kayak area hipnosis tuh. Jadi sebelum tidur, tapi cukup dalam sehingga kita bisa lebih rileks, fokus, dan kita bisa memproses tadi emosi, memori yang menjadi akar dari masalah klien tersebut. Gitu. Jadi bukan tidur, sadar sepenuhnya gitu. Baik. Tiba-tiba aku teringat hal random. Apa? Jadi tentang hipnotis. Oh iya. Jadi mungkin bisa dibantu jelaskan juga ya, Jel. Ini tuh perbedaannya apa lagi nih dengan hipnotis? Karena sampai sekarang tuh masih sering terjadi. Karena hipnotis kan dari yang aku dengar, puji Tuhan aku selama ini belum pernah terhipnotis ya, jangan ya. Cuma dari yang aku dengar, mereka lagi ngobrol dalam hitungan detik bahkan, mereka udah kayak tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Nah, kalau hipnotis itu sendiri bagaimana sih prosesnya, Sel? Oke, jadi kalau sebenarnya pakai istilah kata gitu, hipnotis. Sebenarnya hipnotis itu adalah istilah
untuk menjelaskan orang yang melakukan hipnosis sebenarnya itu secara benarnya ya, tepatnya gitu. Cuman kalau kita kan sekarang suka bahas itu hipnotis tuh kayak aku dihipnotis, dikontrol pikirannya, aku jadi bisa lakukan hal-hal yang nggak bisa aku kontrol gitu kan. Nah, sebenarnya untuk kejadian seperti itu kayak misalnya orang yang di jalan ya atau di KRL di stasiun terus tiba-tiba ada orang yang senggol langsung dia nggak sadar diambil dompetnya kasih dompet itu. Nah, itu sebenarnya itu adalah gabungan beberapa hal sih kalau dari pendapatku. Itu gabungan dari tadi hipnosis tapi juga ditambah manipulasi gitu. Jadi ada manipulasi di sana gitu sehingga orang itu mungkin kayak nggak siap atau nggak apa dia dimanipulasi sama orang pencopet itu, jadi dia jadi memberikan dompet dia, HP dia ke orang ini gitu. Jadi ada manipulasi di sana. Sedangkan kalau misalnya hipnotis di TV-TV gitu hiburan, kalau itu tuh lebih kayak kayak apa ya sebutannya settingan gitu. Jadi udah si orang ini yang menghipnotis orang-orang ini udah ada orang yang memang udah kerjasama gitu loh. Jadi dipilih orang yang mungkin udah tahu nih orang ini udah tahu bakal diapain segala macam, jadi dia udah dipilih dan dilakukanlah hipnotis itu. Semacam itu sih. Nah kan aku nggak bisa lakukan itu juga gitu kan. Aku nggak punya kemampuannya juga dan nggak boleh juga untuk lakukan hal seperti itu. Baik, kalau begitu mungkin kamu ada tips supaya ya mencegah ya Sel. Mencegah ya. Karena kita tidak tahu kan sejauh mana dan kapan kita akan bertemu dengan, ya harapannya kan semua baik-baik aja gitu. Supaya kita tidak gampang termanipulasi itu seperti apa? Pertanyaan bagus ya. Aku butuh mikir dulu nih biar nggak gampang termanipulasi. Kalau dari pendapatku, cara biar nggak gampang termanipulasi ya baik secara tadi hipnotis atau segala macam ataupun dari level hubungan itu kan juga banyak ya yang Betul. manipulasi seperti itu. Ya. Adalah dengan melatih critical thinking sih aku rasa itu penting banget gitu. Jadi memiliki pemahaman dan pola pikir yang bisa melihat bahwa kalau misalnya tindakan A ini apa nih dampaknya B gitu. Kalau misalnya orang ini nih misalnya aja aku punya teman terus dia itu sering banget ngebuat aku merasa bersalah misalnya. Aku mau lakuin apa aku disalahin mulu gitu. Aku mau bilang kalau aku tuh tapi ada alasannya loh, dia pakai bilang enggak kamu tuh emang salah segala macam. Itu kan kita jadi merasa ter-attack gitu ya. Betul. Nah dari situ orang-orang yang gampang termanipulasi itu biasanya akan terbawa tuh sama itu, terbawa dan akan oh iya apa kok yang memang nggak bener ya, apa kok yang salah ya. Jadi mulai baper tuh, mulai kebawa ke diri dia. Nah kalau misal orang ini bisa melatih critical thinking tadi, kalau tunggu ini si orang ini tuh kayak gini ke aku doang gitu, kok yang lain dia enggak misalnya. Terus pas aku ngomong apa dia nggak dengerin gitu kan. Jadi melihat pola pattern dan kita bisa mencari konklusi dari sana gitu. Oh ternyata jangan-jangan nih dia ini memang memanipulasi aku gitu. Jadi butuhlah pelatihan berpikir, cari konklusi untuk kita bisa mempertimbangkan banyak kemungkinan, nggak cuman nyalahin diri sendiri doang gitu ya. Betul. Gitu. Jadi itu cara untuk kita bisa terlepas dari manipulasi sih, aku rasa ya. Insight yang menarik sih. Oke. Kalau dalam kondisi hipnoterapi nih, Sel, itu yang paling efektif itu dalam kondisi yang seperti apa? Dan kapan justru yang tidak disarankan? Jadi kalau praktek hipnoterapi aku itu emang lumayan ketat sih sebenarnya. Jadi harus dilakukan dalam konteks terapi. Artinya apa? Artinya nggak bisa orang cuma kepo aja, pengen tahu aja, itu nggak bisa gitu. Atau orang yang nggak ada masalah tapi ya udahlah coba aja lah gitu kan, itu nggak bisa, nggak akan berhasil juga gitu. Jadi yang paling tepat adalah orang itu emang ada masalah yang pengen diatasi, entah itu tadi minder, ada Jadi trauma kah, mereka pun sudah aware ada something wrong. ada something wrong. Oh, Iya. oke. Mungkin alasannya nggak tahu apa, itu kan kita nanti cari tahu bareng-bareng kan. Tapi udah ada rasa nggak nyaman gitu bahwa emang aku tuh ada masalah dan aku pengen berubah gitu. Jadi itu adalah fondasi untuk bisa berjalan dengan lancar nih proses terapinya gitu. Terus untuk terjadinya itu di ruangan yang memang private, one on one, aku sama klien doang berdua aja. Bahkan kayak ada suaminya, istrinya, anaknya tuh nggak boleh ikut, harus berdua aja aku sama klien di ruang terapi. Terus prosesnya 3-4 jam kalau aku dan itu orang itu harus ada keinginan untuk bisa mengikuti panduan aku dari awal sampai akhir, untuk pasrah, untuk benar-benar menjalani proses ini dengan hati yang
udah siap gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada orang yang tertarik dengan proses hipnoterapi, itu yang paling penting itu tadi siap ya, dan kedua itu ya ada masalah yang pengen diatasi gitu. Sejauh pengalaman kamu ada yang nggak works nggak? Itu nggak works, cuman tadi kalau misalnya orang itu kepo, ya mungkin dia nggak ada masalah gimana tapi datang karena kepo aja, pengen tahu gitu, itu juga akan percuma sih ya, nggak akan ada efeknya apa-apa gitu. Gitu. Terus yang kedua adalah orang yang sebenarnya belum siap untuk sembuh juga gitu. Jadi mungkin ada masalah nih, tapi kayak belum yakin untuk benar-benar melepaskan masalah yang dia miliki gitu. Jadi pada akhirnya kalau orang tuh belum siap tadi untuk sembuh, belum siap untuk terbuka sama aku juga, belum siap untuk benar-benar kita akan masuk ke masalahnya, itu juga nggak akan terjadi, nggak akan ada efeknya juga. Oke. Tadi kamu juga sempat mention kalau salah satu yang paling banyak ini adalah luka batin. Luka batin. Apakah semua luka batin itu harus disembuhkan, Sel? Atau ada beberapa yang ya udah cukup disadari aja? Pertanyaan bagus sih. Jadi ini jawabannya juga mungkin nggak akan kayak iya dan enggak gitu ya, nggak akan sehitam putih itu, tergantung gitu. Karena bagaimanapun namanya manusia ya, kita kan hidup di dunia ini kayak nggak mungkin deh kita benar-benar fine aja, nggak ada masalah sama sekali. Nah, jadi mungkin jawabanku adalah luka batin itu perlu disembuhkan saat itu memberikan dampak pada kehidupan kita secara negatif dan pada relasi kita sama orang lain gitu. Misalnya kalau luka batin itu membuat kita jadi selalu berantem nih sama pasangan kita gitu ya, kita gampang baper, dia mau ngapain aja kita baper, dia mau jelasin dengan bijaksana pun kita masih enggak kok pasti ntar mau selingkuh ya misalnya gitu, walaupun pasangannya ini udah bener-bener sangat jelas dia tuh nggak bakal selingkuh, tapi kita terus aja tas isu mulu gitu kan. Berarti luka batin dia itu mengakibatkan masalah di hidup dia dan juga hubungan dia kan gitu. Nah, ataupun misalnya dia itu udah jadi orang tua gitu, terus dia misalnya jadi punya anak kan, nah terus tanpa sadar ibu ini mungkin dia gampang marah banget ke anaknya gitu. Gitu, anaknya mungkin rewel, nggak mau makan, langsung dia ngebentak gitu ya, terus bisa dipukul tanpa sadar. Nah itu kan mungkin hal-hal yang dia tuh nggak mau, tapi tanpa sadar luka itu ketransfer ke gimana dia memperlakukan anaknya gitu. Jadi itu sekali lagi itu merusak hubungannya sama anaknya juga kan. Gitu. Jadi saat itu terjadi, saat kita entah merusak hubungan kita sama orang lain atau kita merusak kita sendiri, itu tanda bahwa kita mungkin butuh menyembuhkan luka batin itu. Oke. Sekarang tuh ekonomi lagi berubah banget ya. Dan jujur salah satu website yang paling masuk akal untuk cari cuan ya di link.id. Link.id itu apa sih? Singkatnya, ini adalah platform buat jual dan distribusi produk digital. Satu link tapi kamu bisa jual banyak produk di dalamnya. Kamu punya ide? Template presentasi, kelas online, e-course, e-book, worksheet, semuanya bisa kamu jual lewat Link.id. Keuntungan buat kamu cuma perlu modal internet, laptop, atau HP. Udah, sekali produk jadi, kamu bisa jual berkali-kali. Dan yang paling enak, kamu bisa ngerjain ini dari mana aja. Kalau belum punya produk sendiri gimana? Tetap ada jalan buat cuan. Di Link.id, kamu bisa affiliate produk creator lain. Tinggal share link, setiap ada yang beli lewat kamu dapat komisi. Cuan kan? Yuk mulai pakai Link.id. Mau kamu kreator atau baru mulai, Link.id itu fleksibel. Satu platform, buka banyak peluang di ekonomi digital hari ini. Nah kalau dari pengalaman kamu sebagai healer nih, orang tuh paling sering denial soal luka bagian mana sih, Sel? Dan biasanya tuh muncul dalam bentuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Wah, luka apa yang paling sering muncul di orang yang dia tuh denial ya? Menurutku luka yang paling sering orang denial itu adalah luka bahwa ini menyakitkan buat dia, mungkin itu kali. Jadi misalnya aku tuh sebenarnya misalnya aja aku sama JJ ngomong sesuatu kayak Sheila, misalnya kamu kayaknya gendutan ya misalnya aja. Mungkin aku sakit hati tuh kayak ih gitu, sakit gitu. Cuman enggak, biasa aja gitu. Aku kayak gitu lah, biasa aja gitu. Tapi pada akhirnya aku berasa tuh sakit itu, tapi aku jadinya muncul dalam bentuk pasif agresif gitu, kayak ih emang JJ juga gendut gitu misalnya gitu. Jadi munculnya tuh dalam bentuk yang subtle gitu, yang gak terlalu kelihatan, gak langsung menyerang, tapi kayak aku jadi jutek, jadi sinis, jadi menyerang Kak JJ dengan tanpa sadar gitu. Jadi
hal-hal seperti itu tuh banyak banget di orang, bahwa misalnya aku tuh sebenarnya sakit sih, aku nggak suka digituin, cuman aku kayak tapi ini terlalu sepele ya, terlalu Mhm. sepele, jadi aku kayak nggak perlu peduliin deh gitu. Mhm. Jadi akhirnya kan dipendem, Betul. dipendem, dipendem, akhirnya dia meledak juga gitu. Meledaknya dengan cara tadi, entah dia jadi overthinking, jadi Mhm. cemas, atau ke Mhm. orang lain jadinya dia itu jadi sinis, jadi jahat ke Mhm. orang, jadi Mhm. judgmental ke orang, jadi pasif agresif, gitu-gitu sih. Jadi itu sih yang aku rasa orang perlu lebih aware, bahwa kalau misalnya itu menyakitkan buat kamu, berarti itu emang sakit gitu, dan Mhm. nggak apa-apa untuk mengakuinya gitu, sesepele Hmm. apapun itu Betul. gitu. Karena Aha. tadi itu dari kecil dia bisa menjadi besar kan. Aha. Aha. Aku setuju sih. Ini konteksnya dari POV mungkin orang-orang yang menganggap itu kayak masa gitu aja tersinggung, Iya, iya, iya. masa gitu aja lo sakit hati. Perlu digarisbawahi kalau kamu dan aku itu berbeda, Hmm, tingkatan kita tuh berbeda. Yang menurut kamu biasa mungkin buat orang lain enggak. Jadi mungkin itu yang harus dipahami juga ya. betul, betul, betul banget. Oke, aku juga sempat lihat postingan kamu di Instagram, Sel. Hmm, Ini juga menarik untuk aku pengen tanyakan. hmm, Jadi ada anggapan kalau ibu hmm, yang tidak bahagia hmm, itu bisa ngaruh ke kepribadian anak sampai dewasa. hmm. Itu apakah mitos atau fakta? Dan kalau memang ada pengaruhnya, biasanya dampaknya ke anak itu munculnya tuh di area mana dulu? Apakah Wah, emosinya yang kena, hmm. apakah relasinya, apakah kepercayaan dirinya? Gimana? Wah, jadi ibu yang nggak bahagia itu gimana dampaknya ke anak gitu ya? Oke, jadi gini sebenarnya. Mungkin kalau tentang ini, jadi sebenarnya gini. Kadang-kadang aku suka bahas tentang orang tua dan anak gitu kan. Dan aku rasa disclaimer dulu bahwa tujuanku tuh bukan untuk menyalahkan ibu Mhm, atau mhm, ayahnya gitu. Tujuanku adalah memberikan awareness bahwa memang kebetulan aja nih anak itu kan lahir di dunia itu, dan yang dia pertama kali lihat ya dan interaksi itu kan adalah orang tuanya gitu, mhm, atau pengasuhnya lah, siapapun itu ya kan. Jadi emang kebetulan aja anak itu akan sangat akan sangat terpengaruh sama orang tuanya gitu. Nah, dan itu adalah orang tua kan biasanya kan. mhm, Nah, jadi saat ibu, misalnya ibu itu kan adalah orang yang ya sosok yang hamil mengandung anaknya 9 bulan sampai dia lahir, dan mostly adalah sosok yang juga merawat anak itu, bayi itu ya secara lebih sering lah dibanding ayahnya kan gitu. mhm, Jadi kondisi ibu ini akan sangat berpengaruh ke emosi anak, karena anak kecil yang masih bayi apalagi itu dia belum bisa meregulasi emosi dia sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dia lapar dia nangis ya kan, kalau dia marah dia nangis lagi gitu kan, dia belum bisa meregulasi emosi dia gitu. Jadi dia akan bergantung sama ibunya untuk membantu dia bisa regulate emosi dia gitu. Kalau ibunya juga stres ya mhm, kan, anaknya juga akan membaca itu gitu, oh mamaku lagi stres, ini juga nggak mikir ya, tapi mhm, kerasa gitu, mamaku lagi stres berarti aku juga stres dong, nangis deh dia, wow, nangis 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 mhm, gitu. Gitu. Jadi ibunya yang stres itu, yang ada konflik itu, ibunya yang mungkin lagi banyak masalah ini akan kerasa nih energinya, emosinya sama anak, dan itu akan menjadi cara anak juga akhirnya berarti berarti memang life itu sangat stressful ya, secara mhm, secara dia rasain tuh emang stressful dan penuh dengan emosi-emosi negatif ya gitu-gitu, mhm. semacam itu. Jadi itulah kenapa kebahagiaan dan emosi ibu itu sangat-sangat berpengaruh juga ke emosi anak gitu, karena anak itu ya sangat bergantung sama emosi ibunya untuk dia bisa regulate emosi dia sendiri gitu. Oke. Kalau ke pertanyaan selanjutnya tadi, biasanya dampak ke anak itu biasanya muncul di area yang mana dulu, Cel? Hmm, Apakah emosi, relasi, kepercayaan dirinya, atau wah, bahkan mungkin cara dia melihat dunia gitu? waduh, em, wah itu kompleks dan aku nggak bisa bilang akan terdampak kemana dulu gitu, karena mungkin yang muncul itu akan berbeda di tiap orang gitu. Mungkin semua itu akan berpengaruh nih gitu kan, karena bagaimana anak itu nanti tadi emosi dia itu akan berdampak nggak langsung ke relasi dia, akan berdampak juga ke nanti bagaimana dia sama teman dia, akan berdampak kali ke dia sama orang tua. Jadi kayak semua tuh saling berhubungan gitu, sebuah hubungan yang nggak bisa kita pisahkan gitu. Nah tapi mungkin satu hal yang akan sangat kelihatan Mhm, itu adalah mungkin itu tadi, emosi dia sih aku rasa. Itu yang akan lebih kelihatan gitu. Apakah anak hmm, itu akan akan lebih mungkin ya tadi penakutkah, minderkah gitu. Akan hmm, lebih beranikah, mhm, atau mhm, dia anaknya lebih kayak pendiam dan nggak mau nyampein pendapat dia.
Nah itu, jadi saat anak itu udah mulai menunjukkan tadi, ya, apakah dia pendiam atau berani atau apapun, nah itu akan menjadi tanda buat orang tuanya. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti anak itu pasti akan trauma dan terluka, belum tentu. Bisa jadi dia introvert ya kan. Yeah. Jadi kita ya sebagai orang tua bisa coba amati aja anak itu, apakah emang anak itu memang ada luka atau memang itu adalah ya introvert dia aja gitu sih. Kalau untuk sesi hipnoterapi, ada minimal usia juga nggak sih, Sel? Oke, nah ini tergantung praktisinya. Cuman kalau aku menerima sesi hipnoterapi langsung gitu ya, langsung personal ke orang itu di minimal usia 12 tahun gitu. Okay. Sedangkan untuk anak usia di bawah 12 itu wajib aku ada konsultasi sama orang tuanya dulu gitu. Kenapa? Karena saat anak masih di bawah masa remaja gitu, 12 tahun masih kecil lah ya, belum remaja juga, remaja lah awal-awal. Itu masih sangat besar tuh dampak dari pengasuhan orang tuanya. Gitu. Jadi orang tua di rumah kayak gimana, terus juga gimana hubungan orang tuanya sama dia tuh gimana, itu akan sangat berpengaruh ke anak. Jadi anak pun walaupun aku terapi, tapi orang tua dia masih sama aja, itu akan mudah untuk anak itu kembali lagi ke mode awalnya lagi gitu. Gitu. Jadi itulah kenapa di bawah usia 12 tahun tuh sangat penting kerjasama antara keluarga, ibu, ayah, pengasuh utamanya dia dan anak itu untuk bisa bareng-bareng coba nih kita perbaiki gitu. Pasti ada yang bisa kita perbaiki lah di sini gitu. Baik. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Sela. Kalau kamu bisa nitip satu kalimat ke dunia tentang introvert, kira-kira apakah itu? Silakan. Mungkin satu pesan terakhir ya buat orang introvert ya adalah it's okay to be introvert gitu. Nggak apa-apa kamu menjadi introvert. Mungkin kamu beda sama teman-teman kamu yang lain yang extrovert. Mungkin kamu lebih pemikir, lebih pendiam. Mungkin butuh waktu lebih lama untuk menjawab. Mungkin butuh waktu juga untuk ngebangun relasi. Mungkin butuh waktu yang ya sedikit lebih struggle lah untuk mungkin hal-hal yang mungkin orang temen yang extrovert lain tuh lebih gampang gitu. Tapi kamu juga punya kekuatan gitu, kekuatan dalam merasakan, kekuatan dalam mengobservasi, kekuatan dalam memahami, kekuatan dalam kedalaman berpikir gitu. Dan semua itu kalau misalnya digunakan dengan baik, dengan bijak, itu bisa menjadi berkah dan hadiah buat dunia gitu. Entah karya, entah dalam kerjaan, dalam relasi gitu sih. Introvert nggak perlu jadi berisik supaya valid ya. Kadang-kadang dunia aja yang perlu belajar untuk lebih santai, lebih pelan. Marcella, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, ilmunya, sharingnya di Pip Talk. Pipers juga terima kasih sudah menonton sampai akhir episode ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Talk soon. Bye for now.